P2DK itu merupakan salah satu alarm awal yang merupakan red flag. Bisa juga nanti ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan. Yang namanya pencatatan atau pembukuan maupun dokumentasinya itu merupakan salah satu benteng utama, benteng pertama. Nah, punya rekening juga laporan SPT, kita akan minta rekeningnya. Bapak rugi atau nggak rugi, ya karena dari omset pajak Bapak harus bayar. Kita bisa mengubah potensi kepemeriksaan menjadi sebuah klarifikasi yang terselesaikan dengan baik. Balik ke soal alarm sebelumnya nih Pak. Tadi Bapak nyebutin bahwa ada juga alarm yang bisa langsung ngebuat kita sebagai WP diperiksa oleh otoritas pajak. Kira-kira untuk pemeriksaan itu prosesnya gimana ya Pak? Dan berlangsungnya kira-kira berapa lama Pak? Ya, kalau untuk pemeriksaan itu berawal dari pihak kantor pajak memberikan SP2 ya. Artinya SP2 itu adalah surat pemberitahuan pemeriksaan. Biasanya di dalam SP2 itu juga ditindaklanjuti dengan permintaan-permintaan data apa aja yang diminta gitu loh. Nah, nanti wajib pajak setelah meminta SP2, udah mendapatkan SP2 tersebut, wajib pajak akan menyiapkan data-data atau dokumen-dokumen yang diminta, kemudian diberikan kepada pemeriksa pajak. Ya, biasanya waktunya tuh diberikan dalam jangka waktu 1 bulan. Karena kalau tidak sampai 1 bulan data-data belum diberikan, maka keluar tuh warning letter. Ya, surat peringatan 1, surat peringatan kedua. Nah, nanti setelah data-data diberikan, kemudian diolah, dilakukan analisa oleh pemeriksa pajak. Nah, nanti kita akan dipanggil untuk pembahasan SPHP. Biasa disebut namanya pra-SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, biasanya pra-SPHP itu ya keluarlah mengenai draft-draft finding yang masih sifatnya roughly. Ya, nanti setelah dibahas lebih lanjut, nanti akan mengkerucut kepada finding-finding yang lebih pasti. Nah, nanti finding-finding yang lebih pasti itu nanti dikeluarkan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang sifatnya sudah final. Kemudian dari wajib pajak akan menanggapi SPHP itu dalam jangka waktu 5 hari kerja. Ya, setelah ditanggapi, nanti pemeriksa pajak akan mengundang untuk dilakukan closing, artinya pembahasan mengenai pemeriksaan pajak tersebut. Setelah closing, dianggap pemeriksaan sudah selesai dan produk pemeriksaan nanti dalam bentuk SKP akan diterbitkan. Oke Pak. Ngomong-ngomong soal pemeriksaan oleh kantor pajak nih Pak. Saya sering dengar ada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama, tapi ada juga yang terdaftar di KPP Madya. Bahkan ada juga yang kasusnya dipindahkan. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan antara KPP Pratama dan KPP Madya, dan kenapa ada kasus WP dipindahkan dari KPP Pratama ke KPP Madya? Dan apa juga sih Pak perbedaan treatment dari KPP Pratama dan juga KPP Madya? Ya, kalau KPP Pratama itu kan umumnya ya itu kan untuk WP-WP ya UMKM ya, WP UMKM atau WP-WP pribadi atau badan yang mungkin skala aktivitasnya atau penghasilannya tuh boleh katakan menengah ke bawah. Ya, dan juga biasanya WP-WP Pratama itu akan ditangani oleh AR, ya satu AR mungkin mencakup beberapa WP yang cukup banyak. Nah, kalau WP Madya itu biasanya untuk WP-WP yang penghasilannya atau omsetnya atau asetnya yang lebih besar. Ya, artinya WP ini akan naik kelas. Bisa dari Pratama menjadi Madya. Karena kenapa? Karena Pratama ini mungkin diperiksa. Pas diperiksa ternyata temuannya besar. Wah, ini nggak bisa lagi jadi Pratama. Kemudian naik kelas menjadi Madya. Nah, kalau misalnya pelakuannya apakah pelakuan Pratama atau Madya itu akan berbeda? Ya mungkin kalau menurut pandangan kami, kalau pelakuan untuk diterbitkan SP2DK atau pemeriksaan ya sama aja. Kedua WP itu akan diterbitkan SP2DK dan SP ya. Tapi mungkin karena Madya ini sifatnya memang udah pelakuannya khusus, mungkin treatmentnya memang agak sedikit berbeda karena mereka ini kan dipantau lebih intensif gitu. Oke Pak, balik ke masalah pemeriksaan nih Pak. Kalau gitu berarti penting banget ya Pak untuk kita mencatat dan mendokumentasikan setiap transaksi dengan rapi. Oh ya, itu sangat penting sekali ya. Karena yang namanya pencatatan atau pembukuan maupun dokumentasinya itu merupakan salah satu benteng utama, benteng pertama. Kalau sampai kantor pajak melakukan pemeriksaan atau proses klarifikasi tanpa adanya pembuktian dokumentasi tersebut, ya mungkin akan terbit sengketa yang luar biasa cukup signifikan gitu loh. Ya makanya kenapa kita encourage wajib pajak itu harus mempunyai
pertahanan dalam bentuk pembukuan atau pencatatan maupun dokumentasinya. Ya, jadi sistem filing yang rapi untuk bisa menghindar dari potensi sengketa yang cukup signifikan. Dokumen-dokumen yang Bapak sebutkan tadi itu kalau disimpan dari waktu ke waktu repot juga ya Pak, penyediaan tempat penyimpanannya. Tapi untuk batas waktu penyimpanannya itu ada nggak sih Pak? Ya, batas waktu penyimpanan sih ada ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 8 tahun 97 mengenai dokumen perusahaan, itu segala bentuk dokumen itu harus disimpan paling cepat itu adalah 10 tahun. Ya, jadi setelah 10 tahun baru bisa dimusnahkan. Nah, kalau kita melihat ke dalam Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Pajak mengenai statute of limitation itu adalah 5 tahun. Ya, statute of limitation itu adalah daluarsa penetapan. Jadi kalau misalnya sudah 5 tahun, kantor pajak tidak bisa melakukan pemeriksaan pajak. Nah, kenapa kita harus mengikuti dokumen perusahaan? Karena gini, dari kantor pajak itu bisa juga, kalau misalnya mereka melakukan misalnya bukti permulaan, ya, atau mungkin penyidikan pajak, maka statute of limitation dari 5 tahun itu akan bergeser menjadi 10 tahun. Ya, kenapa? Maka itu dokumen walaupun sudah diperiksa pajak, ada baiknya tetap disimpan. Karena kita nggak tahu juga ya, karena ini contoh kita pernah ada kasus juga dengan klien kita, ternyata kontrapartinya itu kita udah bayar PPN, mereka tidak setorkan. Dan akhirnya kontrapartinya dibuper. Ya, sebagai konsekuensi malah pihak lawan transaksinya dengan yang dibuper itu juga dilakukan pemeriksaan yang sama ya. Kalau itu dokumen nggak disimpan 10 tahun, mungkin pada waktu dilakukan begitu, kita nggak punya dokumen untuk bisa mempertahankan atau defense kita punya argumentasi. Balik ke bahasan indikasi awal nih Pak, yang sebelumnya sempat Bapak sebutin. Saya sering dengar nih, kadang teman-teman saya pengusaha UMKM menggunakan rekening pribadi untuk keperluan bisnis mereka. Misalnya untuk menerima pembayaran atas penjualan dari toko online mereka. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi perpajakan itu ada resikonya nggak sih Pak? Wah, itu resikonya besar sekali ya. Karena kalau misalnya mix up rekening pribadi dengan rekening perusahaan, itu bisa berdampak nanti potensi sengketa yang cukup besar, cukup signifikan. Ya, misalnya contoh lah, kantor pajak menganggap semua saldo saldo kredit yang masuk di rekening perusahaan atau di rekening pribadi itu merupakan penghasilan. Ya, jadi kalau misalnya tidak tercatat, berarti kan itu kan ada penghasilan yang belum dilaporkan. Ya, maka itu ya tidak sangat disarankan kalau ada pencampuran antara rekening pribadi maupun rekening perusahaan di dalam satu transaksi dan dalam satu pembukuan. Sebaiknya rekening pribadi maupun rekening perusahaan itu dipisahkan. Ya, karena ini memang menjadi rawan sengketa. Wah, jadi kalau menggunakan rekening pribadi yang tercampur dengan kegiatan usaha ini benar-benar rawan ya Pak? Ya. Tapi gimana kalau rekening pribadinya sering dipakai untuk mengumpulkan uang sementara, kayak misalkan saat kita lagi ada trip bareng teman-teman, terus jadi rekening itu jadi tempat pengumpulan uangnya, dan mungkin juga rekening tersebut dijadikan tempat dititipkan untuk transfer sebentar aja Pak. Itu ada resikonya juga nggak Pak? Nah, kalau buat perusahaan mungkin kan karena ada pembukuan kan masih bisa dijelaskan ya. Misalnya contoh dia terima uang, kita bukukan sebagai titipan sementara, nanti kemudian titipan sementara itu nanti kita reklas menjadi misalnya contoh lah, misalnya menjadi transaksi yang bukan transaksi perusahaan. Ya, jadi itu sebenarnya bisa diindikan. Terus bagaimana dengan pribadi? Tadi kan sudah dibilangkan bahwa ternyata nih ada uang arisan, misalnya contoh uang arisan atau trip lah. Jadi ada teman-teman kumpulin dulu dananya ke dalam satu rekening orang yang bersangkutan. Nah, kemudian dananya kemudian digunakan. Nah, itu mungkin kalau menurut pendapat kita ya mungkin bisa diakalin, misalnya dikasih kode khusus. Oke lah, satu orang dikumpulin 1 juta ya, tapi 1 jutanya 1.001 ada di belakangnya atau 001 gitu. Jadi orang tahu bahwa transaksi ini adalah digunakan bukan untuk transaksinya orang yang bersangkutan, tapi memang transaksi digunakan untuk arisan gitu loh. Ya, memang kalau untuk pribadi ini kan memang agak sulit karena pribadi ini nggak melakukan pembukuan. Ya, tapi kan ya ada baiknya juga di dalam rekening itu kalau memang bukan rekening pribadi dikasih catatan aja bahwa ini rekening sehubungan dengan arisan misalnya atau untuk pembayaran perjalanan gitu, misalnya untuk trip gitu. Mungkin itu aja yang nasihat yang bisa disampaikan. Berarti meskipun dana yang masuk itu bukan penghasilan bisnis, tetap berpotensi ya Pak untuk diperiksa kalau masuk ke rekening pribadi. Kalau gitu,
Gimana sih Pak cara kita bisa membuktikan bahwa dana tersebut memang bukan penghasilan usaha? Ada nggak Pak tips praktisnya? Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya bahwa kuncinya itu adalah pencatatan dan bukti pendukung ya Pak ya. Jadi misalnya dana bendahara TRIP, ya kita suggest dibikin catatan detail lah mengenai sumber dananya, penggunaannya, buktinya. Jika uang pinjaman jika uang pinjaman sertakan juga perjanjian. Intinya setiap ada dana masuk yang bukan penghasilan bisnis, pastikan ada dokumen yang bisa menjelaskan dengan kuat. Ya, idealnya adalah rekening pribadi dan rekening bisnis itu harus dipisah, Pak.